salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Ibu Happy Suherti, Dr. Anda Magister Manajemen sebagai dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran, dan kami turut berduka cita atas meninggalnya Ibunda Ibu Happy. Semoga beliau diterima amal ibadahnya oleh Allah. Sebelum mulai presentasi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Minta Yuliana sebagai moderator yang akan memandu presentasi dari awal sampai akhir. Selanjutnya kepada rekan-rekan selalu memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sen Sembana dengan NPM 144. Ini saya sebagai moderator operator sekaligus materi. Baik, perkenalkan, nama saya Zara Midiani dengan nomor pokok mahasiswa 050 sebagai penulis. Perkenalkan, nama saya Anita Spida dengan NPM 065 sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Restu dengan nomor NPM 058 sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Anita Hiasi sebagai pemateri dengan NPM 037. Perkenalkan, saya Aura Dewi Ferdian dengan NPM 055 sebagai pemateri. Baik, terima kasih. Langsung saja kita masuk ke penyampaian materi. Materi yang pertama yaitu penjelasan seputar media pembelajaran visual tidak diproyeksikan, dan yang kedua materi penjelasan seputar permintaan dan penawaran. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Yanti, saya persilakan. Baik, selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian media visual tidak diproyeksikan. Teman-teman sudah ketahui bahwa media merupakan sebuah alat perantara itu dari penyampai informasi atau di sini kita sebagai calon pendidik terhadap peserta didik. Dan di sini juga menurut BRICS tahun 1985 mengatakan bahwasanya media pembelajaran merupakan hakikatnya adalah peralatan fisik untuk membawakan atau menyampaikan isi pembelajaran. Sedangkan Smaldino mengungkapkan bahwa media adalah suatu alat komunikasi dan sumber informasi, yaitu media menunjukkan pada segala sesuatu yang membawa informasi antara sumber pesan dan penerima pesan, seperti yang telah dijelaskan tadi. Namun dengan adanya media membuat suasana kelas ataupun pembelajaran menjadi hidup karena peserta dapat melihat sebuah media gitu untuk membantu pemahaman mereka terhadap satu materi. Dan di sini kami akan membawakan media visual yang tidak diproyeksikan. Dan dalam media visual tidak diproyeksikan ini terbagi ke dalam dua spesifikasi. Yang pertama ada gambar diam. Itu gambar diam di sini adalah gambar atau foto yang menyerupai gambar foto dan gambar yang merupakan representasi dari suatu objek atau peristiwa tertentu seperti orang, kejadian, dan gambar ini bisa menerjemahkan informasi yang bersifat abstrak. Nah, untuk pertimbangan dalam memilih media ini, yang pertama kita harus menentukan kesesuaian mata pelajaran dengan subjek tertentu. Yang kedua, akurasi gambar dalam mengkomunikasikan informasi. Yang ketiga, kesederhanaan dalam mengungkapkan informasi. Yang keempat, ukuran dari gambar itu sendiri. Yang kelima, skala yang dipergunakan untuk menggambarkan objek dan kualitas teknis seperti warna, garis, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada bahan-bahan grafis atau grafik material. Bahan-bahan grafis ini dapat dipergunakan sebagai media untuk mengkomunikasikan informasi melalui gambar diagram, chart, grafik, poster, dan kartun. Nah, dalam beberapa bentuk tersebut memiliki manfaat untuk digunakan. Semisal untuk diagram dan chart digunakan untuk menghubungkan atau keterkaitannya dengan konsep yang satu konsep dengan konsep lainnya, menggambarkan suatu proses. Dan chart ini diklasifikasikan menjadi chart organisasi, chart klasifikasi, dan timelines, flow chart, dan tabulator chart. Lalu ada grafik yang bermanfaat untuk digunakan memberikan penjelasan tentang data numerik. Dan poster merupakan konsep visual yang terdiri dari kombinasi garis
garis, warna dan kata-kata. Poster ini digunakan untuk menangkap dan mempertahankan perhatian orang agar dapat memahami pesan yang telah kita informasikan. Lalu ada kartun, didefinisikan sebagai gambar atau karikatur yang memberi informasi tentang orang atau peristiwa yang aktual, tentang tokoh, kebijaksanaan dan peristiwa yang tengah berlangsung. Lalu ada realia adalah suatu jenis media yang digunakan sebagai alat penyampai informasi, tetapi dengan objek sebenarnya seperti adanya koin untuk misalkan uang yang kayak gitu, terus spesies tumbuhan dan mesin atau peralatan. Yang keempat ada model. Model ini dapat diartikan sebagai benda-benda pengganti yang fungsinya ditunjukkan untuk menggantikan benda sebenarnya. Misalnya bola dunia, karena misalkan kita tidak bisa membawa dunianya langsung, tapi kita bisa melihat di bola dunia. Mungkin sekian penjelasan yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yasti. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Restu. Kepadanya saya silakan. Dan selanjutnya itu ada desain dan produksi gambar diam dan bahan grafis. Ada dua cara yang dapat ditempuh dalam memanfaatkan medium visual, yaitu poster, foto, diagram, dan chart. Untuk dapat menggunakan medium visual secara efektif, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu A. Tujuan belajar, yaitu pemirsa, yaitu audiens. Yang ketiga yaitu biaya produksi, production cost. Misalnya yaitu teknik produksi. Dan yang terakhir yaitu peralatan dan fasilitas produksi. Adapun tujuan dalam komunikasi visual yaitu satu, tujuan kognitif berkaitan dengan kemampuan seseorang individu dalam memahami pengetahuan dan informasi. Misalnya mampu menjelaskan pentingnya kelestarian lingkungan. Yang kedua yaitu tujuan psikomotorik, menekankan pada kemampuan dalam menguasai suatu gerakan tubuh, misalnya kemampuan menari dan berolahraga. Yang ketiga yaitu tujuan aktif berkaitan dengan ungkapan emosi dan perasaan. Proses menentukan atau memilih untuk mengambil sikap tertentu, misalnya menjauhi dan menghindari obat-obat terlarang. Yang selanjutnya itu 4, ada prinsip desain gambar diam dan bahan grafis. Dalam membuat medium visual perlu juga diterapkan beberapa prinsip desain visual agar informasi yang ada di dalamnya mudah dipahami dan menarik untuk dipelajari. Prinsip desain visual terdiri atas 1. Kesederhanaan, simplicity. 2. Kesatuan, unity. 3. Penekanan, emphasis. 4. Keseimbangan, balance. 5. Bentuk, shape atau form. Yang ke-6 garis, line. Yang ke-7 ruang atau space. Yang ke-8 tekstur. Yang ke-9 warna atau color. Yang selanjutnya Baik, terima kasih kepada Saudara Restu. Selanjutnya yaitu penjelasan seputar kelebihan dan kekurangan media pembelajaran visual tidak diproyeksikan. Yang pertama ada kelebihan, dapat menarik perhatian siswa dalam proses belajar mengajar, sehingga siswa tidak akan cepat bosan dalam proses pembelajaran tersebut. Yang kedua, dapat mempermudah siswa untuk melatih daya ingat menangkap materi yang diberikan, karena biasanya guru memakai gambar-gambar yang berhubungan dengan pelajaran, sehingga siswa akan cepat mengerti dengan pembelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut. Yang ketiga, macam-macam media visual yang tidak diproyeksikan ini bervariasi, sehingga memudahkan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswanya. Yang keempat, lebih menghemat waktu guru untuk menjelaskan, karena gambar grafis ataupun diagram yang digunakan sebagai media pembelajaran telah tersedia, sehingga guru tidak perlu menggambarkan di papan tulis. Yang selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, karena media ini kebanyakan hanya menggunakan karton, maka siswa hanya akan fokus pada gambar yang terdapat pada karton tersebut. Dengan kata lain, tidak adanya audio yang dapat ditambahkan dalam proses pembelajaran, sehingga kelas menjadi lebih hidup.
Yang kedua, cara penyampaian atau komunikasi yang tidak sesuai, maka siswa akan kebingungan dalam menangkap materi yang diajarkan oleh seorang guru. Yang ketiga, bagi seorang guru yang kurang kreatif, maka proses pembelajaran akan membosankan. Dan yang terakhir, gambar yang terdapat pada karton biasanya dibuat dengan ukuran yang kecil, sehingga tidak semua siswa dapat melihat dan memahami materi yang disampaikan lewat media pembelajaran. Nah, baik, selanjutnya yaitu penjelasan materi seputar permintaan dan penawaran. Materi pertama mengenai pengertian dan hukum permintaan dan penawaran yang akan disampaikan oleh Saudari Milan. Kepadanya saya persilakan. Baik, untuk pengertian permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan tertentu. Sedangkan penawaran adalah sejumlah barang yang dijual dan ditawarkan pada suatu harga dan tertentu juga. Nah, ada juga hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan, semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia diminta. Dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang tersedia diminta. Nah, untuk hukum penawaran, jika harga naik, penawaran meningkat, sehingga jika harga turun, penawaran juga akan turun. Baik. Materi selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran yang akan disampaikan oleh Saudari Aura. Kepadanya saya persilakan. Yang selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Bisa dilihat di atas tidak? Tidak. Bisa dilihat di PPT. Yang pertama yaitu ada tingkat pendapatan atau pendapatan konsumen. Ketika pendapatan konsumen meningkat, konsumen tersebut cenderung akan meningkatkan permintaan akan barang dan jasa. Yang kedua yaitu ada harga barang lain. Jika harga barang pengganti meningkat berubah, konsumen akan beralih ke produk yang lebih murah. Yang ketiga yaitu ada selera. Setiap individu kan memiliki selera yang berbeda ya. Nah, jika suatu produk sesuai dengan selera mereka, maka konsumen akan meningkatkan permintaannya. Yang terakhir ada faktor-faktor non-ekonomis. Faktor non-ekonomis ini seperti kebijakan pemerintah dalam bentuk pajak atau subsidi. Yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Jika harga suatu barang naik, maka penawaran akan barang tersebut akan menurun. Yang kedua, biaya produksi. Biaya produksi yang rendah cenderung akan meningkatkan suatu penawaran. Yang ketiga, tingkat teknologi. Perkembangan teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya produksi sehingga meningkatkan penawaran. Yang keempat, jumlah produsen. Jika jumlah produsen akan suatu produk banyak dan mereka menawarkan harga yang lebih rendah, dapat mempengaruhi penawaran juga. Dan yang terakhir, kebijakan pemerintah seperti pajak dapat mempengaruhi penawaran. Jika pajak tinggi dapat mengurangi penawaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan baik, terima kasih. Materi selanjutnya mengenai fungsi permintaan dan penawaran yang akan disampaikan oleh Saudara Restu. Kepadanya saya persilakan. Ada fungsi permintaan. Fungsi permintaan atau demand merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan timbal balik antara harga atau P dengan variabel jumlah barang Q yang diminta. Fungsi penawaran supply merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga P dengan jumlah barang yang dijual. Rumus mencari fungsi permintaan dan penawaran yaitu P kurangi P1 per P2 kurangi P1
sama dengan Q kurangi Q1 sama dengan Q2 kurangi Q1. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya mengenai kurva permintaan dan penawaran yang akan disampaikan oleh Saudari Yanti. Kepadanya saya persilakan. Mungkin di sini saya akan menunjuk dua orang yang buat ke depan. Di sini saya membawa dua media yang tidak diproyeksikan. Di sini ada penjelasan ada kurva mengenai permintaan dan penawaran. Tapi misalkan teman-teman boleh analisis dari kurva ini gitu. Karena di sini itu ada yang salah. Tapi teman-teman temukan misalkan kesalahannya apa. Ada yang mau ditunjuk aja? Ya. Sipa sama Alisa. Saya beri waktu 2 menit cukup. Kalau sudah boleh berdiri atau ke depan? Ke depan. Ke depan aja. Empat. Di sini saya menemukan satu kesalahan, hanya satu kesalahan dari beberapa permintaan yang ada pada media ini. Harusnya kan permintaan itu slotnya negatif, tapi di sini itu slotnya positif. Nah, saya ingin bertanya dulu kepada Sipa ya, kenapa slot kurva permintaan itu negatif? Apa bisa dijelaskan? Sesuai dengan itu. Ketika jumlah barang meningkat, ya, terima kasih sih Pak. Dan ya benar ya yang dikatakan oleh si Pak bahwa di sini itu terdapat kesalahan di mana ini mah kurva penawaran karena slopnya positif. Dan seharusnya memang kalau kurva permintaan itu slopnya negatif bukan positif. Lalu apa yang ditemukan Alisa balik ke depan? Di sini saya tidak menemukan kesalahannya karena menurut saya ini sudah benar, di mana harga naik permintaan telur di sini contohnya pada saat harga 20.000 jumlah barang yang diminta itu ada 120, sedangkan pada saat harga 12.000 permintaan barang berjumlah 200. Oke, terima kasih Alisa atas penjelasannya. Boleh duduk kembali. Ya benar ya teman-teman bahwasanya kurva permintaan dan penawaran memiliki dua slop yang berbeda. Ketika kurva permintaan memiliki slop yang negatif, di mana ketika harga naik maka kuantitas permintaan atau barang pun akan turun. Dilihat dari kurva yang ada di layar gitu. Terus kurva penawaran, ketika harga barang naik maka penawaran yang akan dilakukan oleh perusahaan atau produsen maka akan kuantitasnya akan naik kembali, dan ketika misalkan harganya turun maka penawaran yang diberikan pun akan turun. Mungkin itu penjelasan dari saya. Apakah teman-teman mengerti? Mengerti. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yanti. Selanjutnya materi mengenai pergerakan dan pergeseran kurva yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pergerakan kurva. Seperti yang teman-teman tahu bahwa pergerakan kurva hanya dipengaruhi oleh harga atau dengan istilah, ada yang tahu? Ceteris paribus. Ceteris paribus, ya betul sekali ya. Nah, seperti itu Ngarewas. bahwa kurva permintaan mempunyai gradiens kemiringan atau slop
dan permintaan adalah berbanding terbalik. Nah, seperti yang teman-teman lihat, misalkan harga bakso di harga 20.000, permintaannya ada 20. Benar. Ketika harga bakso naik, maka barang yang diminta menjadi 10. Misalkan seperti itu ya. Berbeda dengan pergeseran kurva. Nah, kalau pergeseran kurva, faktor yang mempengaruhi selain harga seperti tingkat pendapatan atau Ekspektasi. selera dan lain sebagainya. Akan menjelaskan bahwa jika harga naik maka penawaran suatu barang akan meningkat. Berupa penawaran menjelaskan dari pernyataan tersebut yang dituangkan dalam gambar agar teman-teman bisa memahaminya seperti yang tertera di PowerPoint seperti itu. Mungkin cukup sekian. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ain. Kepadanya saya persilakan. Baik, untuk selanjutnya keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah kondisi ketika sistem ekonomi pasar mencapai keseimbangan, yang mana jumlah produk dan harga yang ditawarkan itu seimbang. Seperti yang telah diketahui oleh teman-teman, pastinya sudah paham bahwa keseimbangan itu terjadi ditentukan oleh pertemuan antara permintaan dengan penawaran. Dengan kata lain, penjual dan pembeli itu telah sepakat atau setuju dengan tingkat harga tertentu untuk sejumlah barang. Untuk selanjutnya diserahkan kepadanya. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya mengenai elastisitas permintaan dan penawaran yang akan dijelaskan oleh Saudara Ihsan. Kepadanya saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit pemaparan mengenai elastisitas permintaan dan penawaran. Untuk elastisitas permintaan, bahasa singkat perkosaan jumlah barang yang diminta serta perubahan harga. Sementara itu, elastisitas penawaran menunjukkan perkosaan jumlah barang yang dibicarakan serta perubahan harga. Untuk jenis-jenis koefisien dalam elastisitas ada 5, yaitu elastis, inelastis, elastis uniter, elastis sempurna, dan inelastis sempurna. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas harga yaitu ketersediaan barang pengganti, luasnya keberadaan produk, persentase pendapatan masyarakat, kebutuhan masyarakat, durasi perubahan harga, loyalitas terhadap suatu merek, dan lain sebagainya. Mungkin sekian yang harus saya sampaikan dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin penyampaian materi dicukupkan sekian. Kita lanjut ke sesi diskusi atau tanya jawab. Di sini kami membuka untuk 3 orang penanya tercepat. Untuk penanya yang pertama, dari kelompok kami, sekian. Mohon maaf apabila ada tingkah laku atau perkataan yang kurang berkenan bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.